Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Suatu model peluang baru telah terciptakan yang kita sebut dengan Rado Institute Distribution. Pembuktian rumus penggunaan koding komputer aplikasi terhadap data perbandingan model lain sifat-sifat likelihood rata-rata telah kita bahas secara utuh. Nah, sekarang ada satu lagi sifat yang paling penting dalam theoretical sebuah model peluang yang disebut dengan distribution function atau cumulative distribution function. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk umum dari distribution function Rado Institute Distribution. Cukup rumit, tapi tetap kita konsisten harus menyelesaikan dengan baik. Oke, kita coba simak sama-sama seperti apa distribution function Rado Institute Distribution. Oke, kita coba lihat. Kita share. Nah, syarat wajib dari ditemukannya distribution function tentu kita harus memahami bentuk fungsi densitas peluang. Nah, fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution itu sudah berkali-kali kita bahas, sudah kita ciptakan. Nah, Fx adalah fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution. Ini dia. Sudah kita bahas berkali-kali. Fx sama dengan theta berpangkat K dibagi dengan sigma fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I untuk sigma I dari 1 hingga ke K dikali sigma X berpangkat I dari 0 hingga K kurang 1 eksponen min theta X untuk theta besar dari 0 dan K itu adalah bilangan positif integer 1, 2 dan seterusnya. Nah, fungsi densitas peluang fungsi distribusi atau distribution atau cumulative distribution function dengan notasi Fx besar itu dapat dicari dengan mengintegralkan fungsi densitas peluang dengan batas 0 sampai X. Nah, ini batasnya. Oleh sebab itu, maka fungsi kita sekarang dapat oleh sebab itu distribution function itu menjadi integral 0 sampai ke X fungsi densitas peluang Rado Institute theta berpangkat K dibagi dengan sigma fungsi gamma I theta dikali theta berpangkat K kurang I untuk I dari 1 sampai ke K dikali sigma T berpangkat I dari 0 sampai K kurang 1 eksponen min T theta dt. Nah, ini integralnya cukup rumit. Nah, konstan tarik keluar. Nah, ini konstan. Kita tarik keluar konstan. Tinggallah integral 0 sampai X1 tambah T tambah seterusnya T berpangkat K kurang 1. Ini penjabaran ini kita jabarkan. Karena T dimulai dari 0 tentu dia integral 1 tambah T tambah seterusnya sampai T berpangkat K kurang 1 kali eksponen min T theta dt. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, kita memerlukan satu fungsi yang khusus yang disebut dengan lower incomplete gamma. Di mana lower incomplete gamma ini adalah integral 0 sampai X, T berpangkat alfa kurang 1, eksponen min T, dt. Diberi simbol incomplete lower incomplete gamma alpha X. Alpha adalah alpha, nih. Dan X adalah batas atas. Nah, kenapa bentuk ini kita perlukan? Karena kita akan mengintegralkan bentuk umum T berpangkat alfa kurang 1 eksponen min theta T dt. Nah, apa hubungan incomplete gamma dengan yang kita hubungkan? Nah, ini coba lihat. Kalau di lower incomplete gamma hanya eksponen min T. Tetapi yang kita akan perlukan eksponen min theta T.
Kenapa eksponen min theta T? Kita lihat. Integral kita ada eksponen min theta T. Nah, untuk menghilangkan eksponen min theta T ini mau kita ganti kembali menjadi minus T atau parameter theta hilang. Ambil permisalan Z sama dengan theta kali T. Tentu T sama dengan Z per theta. DT adalah DZ per theta. Sehingga bentuk integral ini akan menjadi bentuk seperti theta alfa integral 0 sampai theta X, Z berpangkat alfa kurang 1, eksponen min Z. Nah, di theta sudah hilang. DZ. Oleh sebab itu, maka ini dinotasikan dengan lower incomplete gamma alpha theta X. Ingat alpha ini parameter alfanya. Theta X batas atasnya dibagi dengan theta berpangkat alfa. Ini seperti theta berpangkat alfa. Nah, dengan ditemukannya bentuk lower incompleted gamma untuk bentuk yang kita perlukan untuk bentuk integral 0 berpangkat X, T berpangkat alfa kurang 1 eksponen min theta T, maka akan sangat berguna untuk menyelesaikan integral yang ini integral ini. Nah, kita tahu 1 dikali eksponen min theta T ini boleh dijadikan T berpangkat 1 kurang 1 eksponen min theta T. Sedangkan T dikali eksponen min theta T menjadi T pangkat 2 kurang 1 eksponen min theta T dan seterusnya sampai ke T berpangkat K kurang 1. Nah, bentuk ini yang sesuai dengan lower incompleted gamma. Ini akan kita rubah menjadi bentuk lower incomplete gamma menjadi untuk yang di depan integral 0 x T berpangkat 1 kurang 1 eksponen min theta T, maka lower incomplete gammanya adalah gamma 1, theta X dibagi theta. Ingat, alfanya 1, maka di sini alfa 1, batas atasnya theta X. Nah, untuk bentuk berikutnya yang ini, berarti alfanya 2. Batas atasnya menjadi theta X, berarti lower incomplete gamma 2, theta kuadrat theta pangkat alfa. Sampai seterusnya lower incomplete gamma K kurang 1, theta X dibagi theta berpangkat K kurang 1. Nah, dengan teknik aljabar sangat sederhana, ini theta kuadrat theta berpangkat K kurang 1 akan kita ubah menjadi theta berpangkat K. Ini theta berpangkat K. Tentu kalau dibagi incomplete gamma 1 theta X per theta, maka ini sama nilainya dengan theta berpangkat K kurang 1 dibagi dengan theta pangkat K. Lower incomplete gamma 1 theta X. Nah, untuk lower incomplete gamma 2 theta X per theta kuadrat bentuknya sama dengan pasti theta K kurang 2 per theta K incomplete gamma 1 theta X. Sampailah nanti kepada incomplete gamma K kurang 1 theta X dibagi theta K kurang 1, maka bentuknya akan sama dengan theta berpangkat K kurang 1 per theta pangkat K incomplete gamma K kurang 1 theta X. Nah, karena semuanya theta pangkat K bilangan yang di bawah, nah di sini ada theta pangkat K, maka theta pangkat K-nya musnah. Tinggallah bentuk kita sekarang adalah 1 per sigma I dari 1 sampai K fungsi gamma I, theta berpangkat K kurang I kali theta berpangkat K kurang 1 lower incomplete gamma 1 theta ditambah theta berpangkat K kurang 2 dikali lower incomplete gamma 2 theta X ditambah dengan theta berpangkat 1. Ini theta berpangkat 1 dikali incomplete gamma, lower incomplete gamma K kurang 1 theta X. Nah, karena ada sini ada jumlah, maka disingkat dengan menggunakan simbol sigma.
Nah, inilah yang disebut sebagai distribution function untuk Rado Institute Distribution. Masya Allah, luar biasa. Oke, sekali lagi, inilah yang kita sebut sebagai distribution function atau cumulative distribution function untuk Rado Institute Distribution. Nah, sekarang kita akan coba apakah ini berguna dalam menyelesaikan permasalahan. Kita lihat. Nah, dalam riset artikel yang telah kita bahas sebelumnya, diberitahukan distribution function Linley itu adalah 1 kurang theta tambah 1 tambah theta x per theta tambah 1 eksponen min theta x. Ingat, Linley ini adalah campuran 2 gamma. 1 theta dan gamma 2 theta. Nah, kita akan mencoba distribution function Rado Institute. Apakah sanggupkah distribution function Rado Institute menghasilkan bentuk yang sama seperti Linley? Oke, kita lihat. Nah, dimulai dengan mengambil K sama dengan 2. Karena Linley 2 campuran. 1 gamma 1 theta dan gamma 2 theta. Kita masuk ke rumus umum dari distribution function Rado Institute yang kita bahas di depan. Berarti kalau kita jabarkan tuh K sama dengan 2, tentu I dari 1 sampai 2. Maka bentuknya adalah theta berpangkat 2 kurang 1. Karena K-nya 2. Theta dikali lower incomplete gamma 1 theta X ditambah theta pangkat 0. Theta pangkat 0, 1. Dikali dengan lower incomplete gamma 2 theta X dibagi theta tambah 1. Theta tambah 1 ini tinggal masukkan saja di sini. Gamma I dari 1 sampai 2. Gamma 1, 1. Theta pangkat 1, ini dia. Terus kalau dia gamma 2, 1. Theta pangkat 2 kurang 2, ini dia 1. Oke? Nah, kita ketemu bentuknya adalah theta dikali dengan lower incomplete gamma 1 theta X ditambah dengan lower incomplete gamma 2 theta X dibagi theta tambah 1. Nah, kita bahas. Lower incomplete gamma 1 theta X adalah, nih, ini adalah penjabaran dari lower incomplete gamma 1 theta X. Nih, karena alfanya 1. Batas atasnya theta X, maka kita sebut ini adalah lower incomplete gamma 1 theta X. Nah, karena rumusnya tadi pakai pengali theta, ya kita pakai pengali theta. Ini kan ada pengali theta. Lalu ini adalah rumus dari lower incomplete gamma 2 theta X. Karena alfanya 2, batas atas theta X. Nah, kita integralkanlah theta 1 kurang 1, 1. Maka tinggallah nih. Oke, tinggal nih. Nih, tinggal. Oke, ini mudah nih. T berpangkat 2 kurang 1. Nah, integralkan biasa saja. Berarti theta 1 kurang theta X ditambah. Ini integral lah biasa. Ini pakai UDV. Nah, tiba di sini kita pakai UDV. U-nya itu adalah T. DV-nya itu adalah eksponen min T. Ya, jangan lupa. Tentu di sini DU-nya sama dengan DT. Oke. Itu V-nya tentu menjadi minus eksponen minus theta. Nah, pakai DV. Nah, ini dia bentuk UV kurang VDU-nya. Dibagi dengan theta tambah 1. Nah, integral biasa buka saja. Ini kalikan ke dalam. Ini kalikan ke dalam terus. Ini integralnya adalah kalau theta X eksponen min theta. Kalau dimasukkan 0 tentu 0. Karena 0 kalau kita masukkan KT di sini dan jadi 0. 0 kali berapapun pasti 0. Nah, tambah integral ini 1 kurang eksponen T. Oke, dekatkan. Theta dengan 1 dekatkan. Oke, theta dengan 1 Anda dekatkan. Ini Anda dekatkan theta dengan 1. Ini menjadi theta tambah 1. Lalu yang lain-lain juga didekatkan. Theta X eksponen min X. Theta eksponen min X 1 min X. Nah, ini kan ada nih. Nih.
Theta, eksponen min X, theta eksponen min X, dekatkan. Oke. Lalu gunakan rumus di luarnya adalah minus, tentu di dalam adalah tambah. Gunakan eksponen, tetap theta. Nah, theta tambah 1 bagi tambah 1. Kurang theta X. Nah, ini adalah bentuk yang persis sama dengan Linley yang ada di riset artikel. Nah, artinya apa? Artinya, Rado Institute Distribution telah mempertajam, memperkuat kukunya kembali dengan mengkaji berapa sifat-sifat standar yang harus ada dalam suatu fungsi densitas peluang. Apakah itu pembuktian dia satu, apakah itu dia rata-rata, log likelihood, distribution function, bagaimana menggunakan R untuk menyelesaikan permasalahan, apakah Rado Institute Distribution ini dapat memperbaiki model-model yang telah ada, itu telah kita buktikan dari 8 sesi sebelumnya. Distribution function Rado Institute Distribution telah tercipta, maka telah mengukuhkan bahwa Rado Institute Distribution layak bersaing dengan model-model lainnya dalam suatu riset artikel. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya untuk mengkupas lagi hal-hal yang terbaru dalam Rado Institute Distribution. Rado Institute dan Rado Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.